Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan lagi di hari ini. Kita berdoa. Betapa kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan yang sudah merahmati atau menganugerahkan kehidupan lagi di hari ini. Kami menyambutnya dengan syukur, dan terlebih kami bersyukur ada kesempatan kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita terambil di dalam Yesaya 46 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah masa tua adalah masa terindah. Masa tua, masa terindah. Nah, Bapak Ibu berbicara umur panjang atau masa tua. Pada umumnya ada dua sikap atau pandangan. Yang pertama, orang yang memasuki masa tua, masa yang disebut sebagai lanjut usia, itu penuh bahagia. Mereka senang, bangga karena Tuhan masih memberi kepercayaan dan kesempatan untuk hidup dan melakukan banyak hal lagi dalam hidup ini. Sementara di sisi lain, hal yang kedua, ada banyak orang, dan memang pada umumnya orang-orang yang memasuki masa tua ada kecenderungan untuk merasa takut menjadi tua, gitu ya. Rambut sudah memutih, wajah berkerut, kantong mata tebal, ya, tenaga menyusut dan lain-lain sebagainya, sehingga dianggap kehilangan daya tarik. Kalau sudah ada uban, mulai dicat rambut, dan lain-lain. Mau dihambat seperti apapun, usia memang terus bertambah. Menjadi tua identik dengan kelemahan, keterbatasan, dan kehilangan banyak hal. Termasuk yang paling ditakutkan kebanyakan dari mereka, yaitu ditinggalkan oleh anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya. Karena tidak dibutuhkan lagi, atau malah dianggap menyusahkan. Nah, masa tua adalah masa yang bagi sebagian banyak orang tua menakutkan. Pemazmur juga menampakkan itu dalam Mazmur 71 1-24 mencatat dengan judul perikop doa minta perlindungan di masa tua. Selain minta perlindungan dari kejahatan orang-orang fasik, lalim dan kejam, pemazmur juga berdoa agar kiranya Tuhan tidak meninggalkannya saat kekuatannya memudar sampai habis. Dikatakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, ayat 9. Nah, dari kedua pandangan ini muncul pandangan yang ketiga, dan banyak orang cenderung memilih pandangan ketiga. Apa itu? Ya, mereka maunya panjang umur. Tapi meskipun mereka sadar mereka sudah keriput, mereka sudah tua, ya, kantong mata mulai turun, terbatas kekuatan, tetapi tidak mau menjadi lemah dan tidak mau dilemahkan oleh keadaan, apalagi sakit penyakit. Mereka tetap semangat dan terus produktif dalam hidup. Nah, siapa yang mau pandangan ketiga ini? Pasti banyak yang mau dengan pandangan kayak ketiga ini. Tapi pertanyaannya, dapatkah kita menjadi seperti demikian? Ya, jawabannya pasti dapat. Kenapa pasti dapat? Oleh karena bukti dan oleh karena firman Allah menyaksikan itu. Ya, kita bisa baca dalam 2 Korintus 4:16 dikatakan sekalipun manusia lahirnya kami semakin hari semakin merosot, tapi kami tidak tahu hati, ya. Tetapi manusia batinnya kami, ya, atau manusia rohani kami semakin dibaharui, diremajakan dari hari ke hari. Itu artinya bahwa boleh kita tua, tetapi kita tidak akan pernah dilemahkan oleh apapun, karena roh, jiwa dalam diri kita sungguh-sungguh selalu baru. Sebagaimana contoh Henok dalam Kejadian 21-23, ya. Dia orang yang sungguh juga di usia tua, tapi tetap, ya, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan dia diangkat oleh Tuhan. Siapa lagi? Abraham juga di masa tuanya, tapi Abraham juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia sungguh-sungguh menjadi bapa segala bangsa orang percaya. Siapa lagi? Musa. Dikatakan Musa sekalipun tua, tapi lihat matanya, telinganya, bahkan hidupnya itu tidak kabur, tidak rabun, ya. Dia masih tetap fit, masih tetap sehat. Nah, siapa lagi? Kaleb. Yosua 14:10-11 dikatakan
Kaleb sekalipun sudah berusia 80-an tahun, tapi dikatakan aku masih sama seperti aku berusia 40 tahun. Wah, luar biasa. Dan tidak hanya itu, Pemazmur 92, 14, 15, bahkan tidak hanya dirinya yang diberkati, melainkan Daud menyaksikan anak cucu orang benar diberkati. Dikatakan Mazmur 37 ayat 25, waktu aku muda sampai aku menjadi tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar hidupnya meminta-minta roti. Itulah sesungguhnya yang Tuhan percayakan di masa tua. Tidak hanya diri, tapi dia melihat, dia bisa menyaksikan keturunannya pun diberkati. Bahkan orang tua bisa menjadi teladan dan berkat dengan memberi nasihat atau kesempatan kepada generasi muda untuk maju dan sukses. Ya, contoh siapa? Barzilai dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud mau mengajak dia untuk ke istana, apa yang dikatakan Barzilai? Aku sudah tua, maka aku serahkan ya hambaku ini, ya anak muda bersama-sama dengan Daud. Artinya ada tongkat estafet. Barzilai sadar diri dan dia menyerahkan sebagai ya, penerusnya, sebagai penggantinya. Nah, saudara-saudara, artinya masa tua bukan masa kita menjadi orang yang pesimis, menjadi orang yang takut, menjadi orang yang tidak berkualitas. Sesungguhnya tidak. Nama-nama saya sebutkan tadi itu semua orang-orang yang sungguh-sungguh ada di masa tuanya. Tapi mereka produktif, mereka begitu berkualitas, mereka terus berbuah-buah, bahkan mereka menjadi berkat, menjadi teladan. Nah, saudara, faktor usia umur janganlah menjadi alasan untuk kita tidak bisa produktif. Amin? Ya, harus ada amin. Ya. Pertanyaannya bagaimana hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah karena ada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan itu setia. Dia Tuhan tidak berubah dan selalu ada di setiap masa dan musim kehidupan kita. Alkitab berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius 2:13. Dan bukti dia Tuhan yang setia, dikatakan dalam ayat 4, dalam Yesaya 46 tadi, bahwa sampai masa tuamu, aku tetap dia. Perhatikan, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Ya, dikatakan aku tetap dia. Artinya ada di ayat 3. Akulah yang tetap mendukungmu, akulah yang menjunjungmu dan menggendong kamu. Dan semua itu bukan hanya diomongkannya, dikatakannya, tetapi dia sudah melakukannya, menggenapinya di dalam dan melalui kehadiran Kristus Yesus. Ayat seterusnya berkata, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ya, luar biasa. Ini sesungguhnya ya pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan, jaminan Tuhan. Dan dia sudah menggenapi, dan sebagai jaminannya tidak ada yang dapat memisahkan kita dan tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan dan kasih-Nya. Ya. Apa pesan dan berkat dari firman ini? Baca ayat 9. Dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak perbuakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Artinya ada 3 pesan dan berkat dari firman Tuhan ini untuk mereka yang ada di masa tua. Pertama, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala atau dari sejak dahulu. Dengan kata lain, jangan melupakan Tuhan Allahmu dan jangan melupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 1-2. Mari kita renungkan, Tuhan begitu baik. Jangan karena saat ini ibaratnya ya hujan sehari ya menghapuskan panas setahun, atau panas sehari menghapuskan hujan setahun, gitu ya. Artinya jangan karena satu perbuatan atau satu masalah atau satu keadaan akhirnya kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang seolah-olah tidak ada kehidupan, padahal Tuhan sudah menolong dan membawa kita sampai sejauh ini di usia yang sungguh diberkati ini. Hal yang kedua, ya, hiduplah penuh dengan ucapan syukur dalam segala hal dan tetaplah rendah hati. Karena kalau sampai bisa ada di usia lanjut ini, bukan karena kuat hebat dan gagahnya kita, tapi semua karena perbuatan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga bisa sampai sehat dan bersahaja seperti ini. Ya, ibaratnya seperti padi. Ya, semakin berisi semakin merunduk, semakin tua semakin bijaksana, semakin tua semakin berbuah-buah. Dan dari sinilah timbul hidup penuh bijaksana. Musa berdoa, ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Dan hati bijaksana hanya didapat dengan respon yang bersyukur, bukan bersungut, dan dengan sikap yang rendah hati. Ya, ini yang harus disadari. Dan berikutnya dikatakan bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Hal yang kedua, akulah Allah. Dan kalimat di sini tidak ada yang lain. Artinya apa? Setialah dan percayalah kepadanya bahwa dialah Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah lalai untuk menepati rencana dan janjinya. Dia tidak pernah membuang kita. Dia tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Karena itu apa? Setialah dan percayalah kepadanya. Dan yang ketiga dikatakan akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Kalau tadi tidak ada yang lain, dikatakan sekarang tidak ada yang seperti aku. Di dalam ayat 8, dalam ayat 9 tadi ya, artinya dialah satu-satunya yang layak untuk diandalkan. Tidak ada yang seperti dia. Ayat 5-8a menyatakan bahwa kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tidak ada. Kesimpulan aplikasinya, jangan takut di masa tua. Ada Tuhan, karena dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang bersama kita, dia Tuhan yang sungguh telah menolong kita sampai saat ini. Maka dia juga akan terus bersama kita di masa tua kita. Masa tua, ingat, bukan masalah, bukan petaka, bukan musibah. Tapi masa tua adalah masa terindah. Amini itu, yakini itu. Bersama Tuhan kita sungguh-sungguh di dalam sukacita dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.